Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi Designing and Managing Service and Developing Pricing Strategies and Program. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 terdiri dari 6 orang anggota. Yang pertama adalah Ninyoman Novi Ayu Wahyuni dengan NIM 21020142009. Dilanjutkan dengan Ayu Putu Yuliana Astra Putri dengan NIM 21020142119. Dilanjutkan dengan Imade Pandesedana dengan NIM 21020142230. Dilanjutkan dengan Luh Cantika Dwi Lestari dengan NIM 21020142234. Selanjutnya ada Laili Nur Hasana dengan NIM 21020144432, dan saya sendiri Muhammad Saftaji Kusuma dengan NIM 21020144433. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai merancang dan mengelola jasa dan mengembangkan strategi serta program harga akan dibawakan oleh Ninyoman Novi Ayu Wahyuni. Baik, di sini saya akan presentasikan materi yang pertama, yaitu hakikat jasa. Menurut Philip Kotler 2000.2428, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk. Jasa tersebut mungkin saja atau mungkin juga tidak terkait dengan suatu produk fisik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang realita jasa baru. Pasar tidak lagi seperti dulu. Pemasar harus memperhatikan dan merespon sejumlah perkembangan signifikan. Berikut beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam realita jasa baru. Yang pertama, kekuatan kemasyarakatan utama. Kini pasar menjadi berbeda secara radikal sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan kemasyarakatan utama yang kadang-kadang saling berkaitan, yang telah menciptakan perilaku baru, peluang baru, dan tantangan baru. Yang kedua, kemampuan baru konsumen. Pelanggan masa kini menganggap perbedaan produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis, sehingga mereka kurang loyal terhadap satu merek. Yang ketiga, ada kemampuan baru perusahaan. Kekuatan-kekuatan baru juga telah terpadu untuk menghasilkan serangkaian kemampuan baru bagi perusahaan-perusahaan masa kini. Yang pertama, yang A, pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang kuat. Yang B, para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang pasar, pelanggan, prospek, dan pesaing. Yang C, para manajer dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal di antara pegawai dengan menggunakan internet sebagai internet pribadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan excellent pemasaran jasa. Excellent service atau disebut juga pelayanan prima merupakan melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yakni memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai mengelola kualitas jasa akan dibawakan oleh Ayu Putu Yuliana Asta Putri. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai mengelola kualitas jasa. Di sini ada pun 5 penentu mutu jasa yang disajikan menurut tingkatan
Kepentingannya, yang pertama, kendala kemampuan melaksanakan layanan yang disajikan secara meyakinkan dan akurat. Yang kedua, ada daya tangkap, kesediaan dalam membantu pelanggan dan memberikan jasa secara cepat. Yang ketiga, ada jaminan pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan akan membuat kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan untuk membeli jasa. Yang keempat, ada empati, kesediaan memberikan perhatian yang khusus kepada masing-masing pelanggan seperti selalu menanyakan kabar pelanggan. Dan yang kelima, ada benda berwujud penampilan fisik. Dan selanjutnya, materi yang kedua yaitu bagaimana mengelola produk jasa pendukung. Perusahaan yang memberikan pelayanan yang bermutu tinggi tentu tidak diragukan lagi akan mengungguli pesaing yang kurang berorientasi pada pelayanan. Perusahaan yang bermutu jasa tinggi mampu mengenalkan harga lebih tinggi, tumbuh lebih cepat, dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena kekuatan mutu jasa mereka yang lebih. Dan selanjutnya ada studi kasus. Telkom merupakan penyelenggara atau operator tunggal pelayanan jasa telekomunikasi dalam negeri. Selaku penyelenggaraan tunggal dengan infrastruktur yang telah berhasil dibangun sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia hingga sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, PT Telkom diposisikan sebagai pelaku tunggal atau monopoli. Jasa pelayanan telekomunikasi dalam negeri yang tidak ada pesaingnya sehingga cenderung mengakibatkan munculnya keluhan masyarakat akibat pelayanan yang kurang baik dan cenderung mengutamakan kepentingan PT. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Imade Pande Sedana. Di sini saya akan menjelaskan hakikat harga. Harga merupakan satu-satunya elemen baruan pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran yang pemasaran yang paling fleksibel karena harga dapat diubah dengan cepat. Penetapan dan persaingan harga merupakan masalah yang banyak dihadapi para eksekutif pemasaran. Nah, selanjutnya tentang memilih tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga yaitu ada 7. Terdiri dari yang pertama, kelangsungan hidup, yang kedua, laba sekarang maksimum, yang ketiga, pendapatan sekarang maksimum, yang keempat, pertumbuhan penjualan maksimum, yang kelima, skimming pasar maksimum, yang keenam, kepemimpinan kualitas produk, dan yang terakhir, tujuan penetapan harga lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lu Candika Dwi Lestari. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Menentukan permintaan. Tiap harga yang dikenakan perusahaan akan menghasilkan tingkatan permintaan yang berbeda-beda dan akan memberikan pengaruh yang berbeda pula. Pada tujuan pemasarannya, perusahaan dapat memperkirakan kurva permintaan, profitabilitas, kuantitas yang akan dijual pada tiap kemungkinan harga. Semakin tidak elastis permintaan, semakin tinggi harga yang dapat ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tinggi yang dapat dikenakan perusahaan atas produknya. Di sini perusahaan membedakan jenis-jenis biaya dan perilaku biaya. Stantusus 1962 halaman 102. Jenis-jenis biaya. Biaya tetap, biaya variabel. Perilaku biaya, ada perilaku biaya dan berbagai tingkatan produksi per periode. Perilaku biaya sebagai fungsi akumulasi produksi, perilaku biaya sebagai fungsi diferensiasi penawaran pasar dan penetapan biaya pasaran. Jenis-jenis biaya yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya-biaya yang tidak bervariasi dengan produksi atau penjualan. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang bervariasi langsung dengan tingkatan produksi. Perilaku biaya. Pertama, perilaku biaya
pada berbagai tingkatan produksi per periode. Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu mengetahui bagaimana biaya bervariasi dengan berbagai tingkat produksi. Perilaku biaya sebagai fungsi akuntansi produk. Semakin berpengalaman suatu perusahaan dapat memproduksi, maka biaya rata-rata cenderung menurun. Perilaku biaya sebagai fungsi diferensiasi penawaran pasar merupakan perusahaan metode mencoba mengadaptasi penawaran dan persyaratan untuk berbagai pembeli. Penetapan biaya sasaran merupakan perusahaan mengutamakan riset pasar untuk menetapkan fungsi-fungsi yang diinginkan dan suatu produk baru, kemudian menentukan harga jual produk sesuai dengan daya tariknya dan harga saing. Menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Perusahaan perlu menganalisis biaya pesaing untuk mengetahui apakah biaya produksinya lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan mengetahui hal tersebut, perusahaan dapat menggunakan sebagai titik orientasi untuk menetapkan harga sendiri. Memilih metode penetapan harga. Metode penetapan harga yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, penetapan harga markup. Penetapan harga berdasarkan sasaran pengambilan. Penetapan harga berdasarkan nilai dipersiapkan. Penetapan harga nilai. Penetapan harga sesuai dengan harga berlaku. Penetapan harga penawaran penutup. Penetapan harga markup merupakan metode penerapan harga dengan menambahkan markup standar pada biaya produk. Penetapan harga berdasarkan sasaran pengambilan. Penetapan harga berdasarkan sasaran pengambilan atas investasi ROI yang diinginkan. Penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersiapkan. Perusahaan menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai pembeli. Penetapan harga nilai. Penetapan harga yang cukup rendah untuk penawaran bermutu. Tingkat penetapan yang nilai menunjukkan bahwa harga harus memiliki suatu penerapan bernilai tinggi bagi konsumen. Penetapan harga sesuai dengan harga berlaku. Penetapan harga sesuai dengan harga yang berlaku. Perusahaan tidak memperhatikan biaya atau permintaan sendiri, tetapi berdasarkan harganya terutama pada harga pesaing. Penetapan harga penawaran tertutup, yaitu penetapan harga berdasarkan perkiraan tentang bagaimana pesaing akan mendapatkan harga, bukan berdasarkan hubungan yang kaku dengan biaya atau permintaan perusahaan. Sekian pesan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk materi yang terakhir akan dibawakan oleh Laili Nur Hasana. Baik, untuk subpokok bahasan selanjutnya terkait hakikat harga adalah memilih harga akhir. Metode-metode penetapan harga mempersempit rentang harga yang dipilih perusahaan untuk menentukan harga akhir. Menurut Crevens pada tahun 1999 halaman 89 memberikan pengertian sebagai berikut. Dalam memilih harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor tambahan, termasuk penetapan harga psikologis, pengaruh elemen bauran pemasaran lain terhadap harga, kebijakan penetapan harga perusahaan, dan dampak dari harga terhadap pihak-pihak lainnya. Nah, untuk selanjutnya, perusahaan biasanya tidak menetapkan harga tunggal, melainkan struktur harga yang mencerminkan perbedaan permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai akibat dari pemberian diskon, potongan, dan dukungan promosi, perusahaan jarang mewujudkan laba yang sama dari tiap unit yang dijualnya. Adapun berbagai strategi adaptasi harga menurut Porter tahun 1997 halaman 275 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga geografis, kemudian ada diskon dan potongan harga, penetapan harga promosi, dan selanjutnya ada penetapan harga diskriminasi, penetapan harga bauran pemasaran. Dan selanjutnya, setelah mengembangkan strategi penetapan harga, perusahaan akan menghadapi situasi yang mungkin mengharuskan mereka menurunkan atau menaikkan harga. Situasi yang pertama adalah memulai penurunan harga. Perusahaan dapat melakukan penurunan harga yang mungkin disebabkan kelebihan kapasitas produk, penurunan pangsa pasar, keinginan untuk mendominasi harga melalui biaya yang lebih rendah, atau resesi ekonomi. Dan situasi yang kedua adalah memulai peningkatan harga, yaitu peningkatan harga yang berhasil dapat meningkatkan laba yang cukup besar, di mana keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya, sedangkan faktor lainnya adalah kelebihan permintaan.
Nah, ketika perusahaan tidak dapat memasok seluruh pelanggannya, ia dapat menaikkan harganya, menjatah pasokan pada pelanggannya atau keduanya. Dalam situasi ini, harga dapat dinaikkan dengan beberapa cara. Adapun penyesuaian harga yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menerapkan penundaan harga penawaran, kemudian menggunakan klausul kenaikan, yang ketiga memisahkan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah pengurangan diskon. Nah, atas penentuan hal tersebut akan terjadi sebuah reaksi atas perubahan harga, yaitu di mana perubahan harga apapun akan mempengaruhi pelanggan, pesaing, distributor, dan pemasok, serta mungkin juga memancing reaksi pemerintah. Menurut Kotler tahun 2000 halaman 151, perubahan harga akan menimbulkan dua situasi, yaitu yang pertama, reaksi pelanggan, di mana pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga tersebut. Seorang penjual dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada para pesaing dan tetap laris jika pelanggan dapat diyakinkan bahwa biaya total seumur hidupnya lebih rendah. Kemudian situasi yang kedua adalah reaksi pesaing. Para pesaing di sini memungkinkan akan bereaksi jika jumlah perusahaan dalam industri tersebut sedikit, produknya homogen, dan pembeli memiliki informasi yang cukup lengkap. Nah, perusahaan yang menghadapi perubahan harga yang dilakukan pesaing harus berusaha memahami tujuan pesaing dan kemungkinan lamanya perubahan tersebut. Strategi perusahaan sering bergantung pada apakah perusahaan tersebut memproduksi produk homogen dan tidak homogen. Pemimpin pasar yang diserang oleh pesaing yang berharga murah dapat memilih cara sebagai berikut. Menurut Michael di tahun 1997 halaman 242 ada 5 kondisi yang bisa membantu atau mengantisipasi atas adanya reaksi perubahan harga tersebut. Yang pertama adalah mempertahankan harga. Pemimpin dapat mempertahankan harga dan margin labanya dengan keyakinan bahwa tidak akan kehilangan harga terlalu besar jika menurunkan harganya. Yang kedua, ia tidak akan kehilangan banyak pangsa pasar dan ia tidak akan merebut pangsa pasar jika perlu. Nah, kemudian situasi yang kedua adalah meningkatkan kualitas yang diyakini, yaitu menaikkan kualitas yang diyakini dari produk. Dengan cara ini perusahaan dapat mempertahankan harga dengan meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan komunikasinya. Situasi yang ketiga yaitu menurunkan harga. Penurunan harga kemungkinan dilakukan perusahaan karena biaya turun sesuai volume, mungkin kehilangan pangsa pasar, atau sulit memperoleh kembali pangsa pasar yang hilang. Dan situasi keempat yaitu meningkatkan harga dan memperbaiki kualitas. Pemimpin perusahaan mungkin menaikkan harga dan memperkenalkan beberapa produk atau merek baru untuk menahan merek pesaing. Dan yang terakhir situasinya adalah meluncurkan lini petarung berharga murah, yaitu perusahaan dapat menambahkan unit produk berharga murah pada lini atau menciptakan unit produk berharga murah pada program reaksi untuk mengatasi perubahan harga yang paling berguna untuk diterapkan dalam industri yang sering mengalami perubahan harga dan perlu ditindak secara cepat. Baik, mungkin cukup sekian untuk subpokok bahasan atas reaksi perubahan harga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan materi yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa tersebut mungkin saja tidak terkait dengan suatu produk fisik. Jasa bersifat tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, serta mudah lenyap. Dari masing-masing karakteristik, membawa tantangan dan memerlukan strategi tertentu. Pemasar tentunya harus menemukan cara untuk memberikan wujud kepada sesuatu yang tidak berwujud, meningkatkan produktivitas penyedia jasa, meningkatkan dan membakukan mutu jasa yang disediakan, serta menyesuaikan pasokan jasa selama masa-masa sibuk dan tidak sibuk. Dengan demikian, permintaan pasar dapat kita penuhi. Dalam membuat kebijakan penetapan harga, perusahaan tentunya mengikuti dengan permintaan pasar. Alangkah baiknya, suatu perusahaan tidak menetapkan suatu harga tunggal, tetapi suatu struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan biaya, geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian,
tingkat pemesanan, dan faktor lainnya. Strategi adaptasi harga tentunya dapat mempengaruhi penetapan harga geografis, diskon, dan potongan harga, serta penetapan harga promosi. Selain itu, setelah mengembangkan strategi harga, perusahaan sering menghadapi situasi yang mengharuskan mereka mengubah harga, diantaranya dengan penurunan harga, peningkatan harga, dan tentunya harus dapat menghadapi reaksi atas perubahan harga itu sendiri. Dan yang terakhir, perusahaan yang menghadapi perubahan harga yang dilakukan pesaing harus berusaha memahami tujuan pesaing dan kemungkinan lamanya perubahan harga tersebut. Baik rekan-rekan, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami tutup dengan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.